Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, semangat, pantang, menyerah. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini hari Selasa, seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran PPKN ya. Karena kemarin anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian tema 2, hari ini kita mulai masuk ke tema 3, yaitu tugasku sehari-hari ya. Tapi untuk materi pada hari ini, hari Selasa kali ini, kita akan mengenal atau mempelajari tentang tugas sehari-hari di rumah ya. Jadi tugasku sehari-hari di rumah itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, PJJ kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Lanjut ya. Nih, di sini Bu Wahyu mau mengingatkan, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua ya. Supaya apa? Kedua orang tua supaya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Allah. Gitu ya. Lalu Bu Wahyu juga mau mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan cara apa? Yang pertama, kalau bepergian silahkan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang sehat, dan rajinlah berolahraga. Semangat selalu anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui mengamati video ini, peserta didik dapat menuliskan tugas sehari-hari di rumah dengan benar. Ingat ya, karena hari ini kita belajar tentang tugas sehari-hari di rumah, jadi nanti anak-anak diharapkan dapat menuliskan tugas sehari-hari di rumah. Oke? Nah, sebelum masuk materi, Bu Wahyu meminta anak-anak untuk tepuk tangan dulu ya, untuk menambah semangat kita di pagi hari. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda. Nah, itu ya. Semoga dengan tepuk tadi bisa menambah semangat kita. Nah, tugasku ya, ada tugasku. Di sini ada 4 lingkaran. Yang pertama ada, berarti ini tugasku di rumah. Nah, nanti tugasku di rumah itu apa saja ya? Lalu ada tugasku di sekolah. Lalu ada juga tugasku sebagai umat beragama. Nah, kita sebagai umat muslim itu tugasnya apa saja ya? Tuh. Lalu yang keempat, tugasku di kehidupan sosial. Nah, kalau kehidupan sosial ini berkaitan dengan masyarakat. Nah, karena kita kan sebagai makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu berarti tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan dengan orang lain. Oke. Tugasku sehari-hari ya, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, ada yang tahu kira-kira pengertiannya apa ya tugasku sehari-hari di rumah? Kita lihat dari kata tugas. Nah, artinya apa ya tugas? Tugas itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan ya, atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi, kalau tugasku sehari-hari di rumah, kurang lebih pengertiannya seperti ini ya. Kegiatan atau sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan di rumah. Gitu ya. Nah, tugasku sehari-hari di rumah ini biasanya berkaitan dengan kegiatan membantu orang tua ya. Bisa membantu memasak, membantu merapikan tempat tidur, membantu menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Itu ya.
pengantar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, biasanya dalam suatu keluarga itu ada ayah, kemudian ada ibu, ada kakak, kemudian ada adik, dan ada kita juga ya. Biasanya di rumah juga ada nenek, ada kakek, ada pakde, bude, dan lain sebagainya. Nah, di sini secara umum jenis kelamin itu dibedakan menjadi dua ya. Jenis kelamin laki-laki. Kalau laki-laki berdasarkan gambar ini berarti ada ayah dan adik. Jadi ayah dan adik ini berjenis kelamin laki-laki. Lalu yang kedua itu ada jenis kelamin perempuan. Nah, siapa yang berjenis kelamin perempuan? Berdasarkan gambar ini ada ibu dan kakak. Jadi ibu dan kakak ini berjenis kelamin perempuan. Nah, walaupun berbeda jenis kelamin ya, ada laki-laki dan perempuan, mereka tetap saling menghargai, mereka tetap saling menyayangi, gitu ya. Jadi, walaupun kita berbeda jenis kelamin dengan saudara kita, dengan tetangga kita tetap harus saling menyayangi dan saling menghargai. Supaya apa? Supaya tercipta kerukunan, gitu ya. Nah, lalu setiap anggota keluarga di rumah memiliki tugas masing-masing. Contohnya, jadi di setiap rumah itu kan terdiri dari beberapa anggota keluarga ya. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, masing-masing itu memiliki tugasnya. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1, ibu bertugas untuk menyiapkan makanan. Lalu yang kedua, ayah. Ayah bertugas untuk membersihkan kebun. Lalu ada kakak. Kakak bertugas menyiram tanaman. Kemudian adik. Adik bertugas memberi makan hewan peliharaan. Nah, di sini terlihat ya bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda. Sesuai apa? Sesuai kemampuannya ya. Jadi kalau adik masih kecil disuruh membersihkan kebun yang sangat luas, nanti capek, kasihan ya. Jadi untuk adik yang masih kecil itu diberi tugas yang sesuai dengan umurnya supaya tidak terlalu capek. Itu ya. Nah, selanjutnya nih ya, saat melakukan tugas sehari-hari di rumah harus dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas berarti tanpa mengharap imbalan dari orang tua, kakak, atau yang lain, dan harus dengan kesadaran sendiri. Kemudian melakukan tugas sehari-hari di rumah juga harus dengan adil. Adil itu sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau anak kecil ya jangan diberi tugas yang terlalu berat. Kalau sudah dewasa boleh agak yang terlalu berat. Kalau anak kecil jangan diminta untuk membersihkan kebun yang sangat luas, bisa capek, nanti kasihan, gitu ya. Lalu saat melakukan tugas sehari-hari di rumah harus saling menghargai walaupun berbeda jenis kelamin. Seperti tadi ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Harus tetap saling menghargai. Oh, ternyata saling menghargai merupakan pengamalan sila yang kedua. Ada yang masih ingat simbol sila yang kedua apa? Iya, simbolnya adalah rantai baja ya. Nah, bunyinya bagaimana sila yang kedua? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, pintar. Lalu, saat melakukan tugas sehari-hari di rumah harus dengan kerjasama ya. Selain kerjasama harus juga saling berbagi tugas. Jadi masing-masing anggota anggota keluarga itu harus berbagi tugas. Jangan
Yang melakukan hanya ayah saja semuanya atau ibu saja semuanya, nanti capek. Nah, kalau tugasnya dibagi-bagi dan dilakukan dengan kerjasama, maka pekerjaan cepat selesai dan mempererat rasa kasih sayang. Jadi dalam satu keluarga itu harus berbagi tugas ya. Ada ayah, ibu, kakak, adik, dan tugasnya itu harus dibagi dengan adil. Nah, saat melaksanakan tugasnya bisa mempererat rasa kasih sayang. Itu ya, Nak ya. Nah, sekarang yuk kita berlatih. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulis PPKN ya. Nanti boleh langsung dituliskan jawabannya saja. Oke, nomor 1. Bagaimana sikap kita terhadap teman atau saudara yang berbeda jenis kelamin? Ya, bagaimana sikap kita? Tadi jenis kelamin itu ada laki-laki dan ada perempuan ya. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada saudara kita yang berbeda jenis kelamin? Nomor 2. Menghargai saudara atau teman yang berbeda jenis kelamin merupakan penerapan atau pengamalan sila yang ke titik. Nah, tadi sudah ya. Merupakan pengamalan sila yang keberapa? Yang ketiga, tuliskan tugas masing-masing anggota di keluargamu di pagi hari ya. Jadi anak-anak menuliskan tugas masing-masing anggota keluarga kalian ketika pagi hari. Nah, di sini tugas ayah. Nah, apa kalau pagi hari? Silahkan diisi di sini. Tugas ibu kalau pagi hari apa? Silahkan ditulis di sini. Tugas kakak kalau kalian punya kakak ya, tugasnya apa kalau pagi hari? Silahkan ditulis di sini. Tugasku, nah berarti tugas kalian sendiri di rumah ketika pagi hari itu apa? Silahkan ditulis di sini ya. Tugas adik. Nah, kalau adiknya masih kecil, nah ini tidak ditulis tidak apa-apa karena adik pasti belum bisa melakukan aktivitas ya, belum bisa membantu orang tua atau yang lain. Kalau adiknya sudah besar, sudah bisa beraktivitas seperti kita, boleh dituliskan. Nah, tugas adik apa di sini? Silahkan dituliskan. Gitu ya, Nak ya. Lalu yang terakhir, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan semuanya, dilanjutkan membaca LKPD tema 3 halaman 12 yang pendalaman materi PPKN. Jadi tugasnya hari ini adalah mengerjakan ini 1, 2, 3 dan membaca LKS. Begitu ya, Nak ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanya Bu Wahyu boleh, tanya orang tua boleh ya. Semoga dimudahkan anak-anakku semuanya. Terima kasih anak-anak semua. Bu Wahyu akhiri dan mohon maaf bila banyak salah. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.